Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas ya beberapa saham yang berpotensi ke Rp1 ya. Jadi hari ini ada berita yang menarik teman-teman ya. Saya lupa beritanya itu di apa ya. Jadi ada dua saham yang harganya jadi Rp1. Ini 2 Oktober, coba kita cari yang harga hari ini ya. Di bawah 10, jadi makin mendekati Rp1 ini ada nih. Ini beritanya tapi Agustus 2023. Mungkin sekarang nggak tahu ini. Teman-teman silahkan cek aja ini. Padi, Tamu, MK, NTHD, Mira. Terus apa dan lagi nih. Jadi ketika kita membeli suatu saham, jadi sekarang itu karena sudah nggak ada batasan lagi, paling rendah Rp50, sekarang bisa menuju Rp1 ya. Jadi BI telah memperlakukan penerapan harga saham terendah Rp1 per saham, sehingga jumlah saham yang sebelumnya tertidur di level 50 alias ghost cap bisa saja menyentuh ke level tersebut. Coba saya cek di ini mana ya. Ini enggak ada. Saya tadi sempat ngecek juga di RTI, coba. Nah ini teman-teman. Sejahtera Bintang Abadi Tekstil ya ini ya. Ini Rp1 nih hari ini ya. Open 1, daring 1 sampai 2. Transaksinya berapa kali ini? Volumenya 500. Ini yang beli satu orang aja ini. Kita lihat 1 minggu harganya cuman kalau nggak 2, 1, 2, 1 gini aja. 1 bulan, 3 bulan. Ini sempat 18, sempat 50. Oh, udah 50 lama ya. 3 tahun, 5 tahun. Nah, ini teman-teman. Dia sempat menyentuh 350. Ini kalau nggak salah IPO-nya itu 100 berapa ini? 160 atau 150 nih. Coba kita cek di profil. 105 ya IPO price-nya 31 Maret 2020. Jumlah lembar saham 4,7 miliar. Pemiliknya masyarakat 51%, Tan Heng Lok 34%, PT Industri Telekomunikasi Indonesia Persero 13%. Ini bergerak di industri dan perdagangan tekstil, spesial monitoring. Jadi ini ya kita lihat laporannya ya. Rugi teman-teman, nih sempat untung 3 gini tapi lainnya rugi. Ini 2023 sempat untung 2, IPS-nya rugi. Rugi 23 miliar, cash flow-nya minus 6 miliar ya. Makanya ini hati-hati ya teman-teman, untuk apa ya, untuk peringatan aja ya, jangan sampai kita itu masuk ke saham-saham yang seperti ini ya. Jadi saham-saham yang terlalu berisiko. Jadi selalu pastikan ketika teman-teman masuk ke suatu saham, itu resikonya apa, resiko terbesarnya apa. Taruhlah seperti saham apa ya, misalnya BNLI lah, Bank Permata ini. Ini resiko terbesarnya seperti apa ya? Ya resiko terbesarnya harga sahamnya turun. Tapi apakah dia sampai Rp1 ya, kayaknya bisa saja ya, tapi kemungkinannya kecil ya teman-teman kalau ini. Walaupun harga sahamnya turun terus seperti ini ya. Turun seperti ini. Tapi dia masih, transaksinya masih ada, terus profitnya juga sebenarnya masih ada kalau nggak salah nih. Profitnya masih ada. Walaupun cash flow-nya minus ya, ini yang kelemahannya nih, minus 31 triliun nih. Kalau ada yang menyuntikkan dana segitu,
misalnya ada yang beli ya Bank Permata dengan dana segitu ya, ini bisa jadi plus ya, nanti kayak Bumi, saham Bumi ya. Bumi ini masih minus 2 triliun, tapi udah profit 900 miliar. Tapi harga sahamnya ya di situ-situ aja karena udah terlalu besar ya jumlahnya ya lembar sahamnya. Jadi ini ada peringatannya banyak nih, moratorium, debt payment, nggak ada apa itu laporan keuangan, nggak ada, masuk security in special monitoring. Jadi hindarilah hal saham-saham seperti ini. Banyak sekali ya di bursa itu saham gorengan ya teman-teman. Jadi ini teman-teman silahkan cek aja di saham gorengan ya. Jadi jangan sampai terjebak di saham gorengan. Dan ini saham yang Rp1 itu banyak teman-teman. Ini coba ini kita cek. 34 saham harganya OTW Rp1. Nah ini kalau teman-teman ada di sini, wah sayang ya. Kalau kita beli di harga 100 menuju ke Rp1, itu nanti lama-lama ya nggak bisa jualan ya. Nggak ada yang beli juga, siapa yang beli? Dengan harga Rp1. Ini ada 34 saham ya. Nah, di 34 saham ini silahkan cermati nih teman-teman. Ini ya. MKNTHD, LAB, PD, MDRN, EPAK, Padi, Mira, Tamu, Taramen, Arti, Kias, Nais, Tama, Nasa. Ini saham-saham yang ini ya sangat berisiko. Jadi lebih baik memilih saham-saham yang fundamentalnya bagus ya. Saya memberikan beberapa watchlist ya di saham-saham yang fundamental bagus yang bisa di hold, baik di hold jangka panjang maupun di hold untuk beberapa bulan ke depan karena sentimennya positif, dan nanti kalau sudah cuan ya dijual ya. Ini listnya ini juga saya perbaiki terus ya. Ini sementara saya masih pakai ini ya di sini ya. Asia Hardware, Adro, Bank BCA, BMRI. Sebenarnya ini BRI, BNI juga masuk teman-teman. Tapi karena saya cuma buat di 10 aja ya. Ini untuk perbankan saya pilih ini aja. Bank Mandiri atau BCA. Tapi BRI juga bagus. BSSR, ERA, ITMG, BTBA ya. Dan masih banyak ya saham-saham yang ini. Saya pernah bikin juga 10 saham bagus ya ini. Ini BNI masuk, Elsa, Hexa juga masuk, Indi ini masuk, Medco masuk, United Tractor juga masuk. Saham-saham yang saya pilih ini selalu saya pantau teman-teman. Tapi kalau misalnya saya udah nggak tertarik, saya delete ya. Dan saya bikin 10 lagi. Jadi ada 10 saham yang itu saya amati dan saya fokus di situ aja, nggak usah bingung-bingung kemana-mana. Misalnya kalau teman-teman mau ya udah nggak mau pusing lah mikir harga saham yang naik turun, ya udah pegang aja saham bank, 4 bank ya, BCA, BRI, Mandiri, BNI. Atau kalau mau agak berisiko tapi pertumbuhannya juga lumayan bagus, Bank Niaga. Itu bagus ya karena dividennya besar, terus pertumbuhan harga sahamnya juga lumayan besar. Tapi kalau mau yang aman-aman, dividennya besar, BRI misalnya. Ya BRI ini udah layak kita hold ya. Ini 1 tahun udah tumbuh segitu, 3 tahun tumbuh segitu, 5 tahun tumbuh. Dividennya juga besar ya. Ini dividennya kemarin tuh 13 Maret, nanti dibayar di 28 Maret ya. Ini tanggal berapa sekarang? Ini ya masih 26 Maret ya. 2 hari lagi nih payday BRI. Makanya nih paling sebentar lagi naik nih saham BRI. Nah, ini tinggal teman-teman mau masuk di sini. Kalau misalnya koreksi masuk atau pakai metode menabung saham, udah nggak usah pusing-pusing. Atau kalau teman-teman mau dividen investing ya bisa pilih Adaro, kemudian ITMG,
kemudian PTBA, kan saham-saham yang bagus-bagus ya, dan dividennya besar, jadi kita tinggal santai aja, begitu nanti dapat dividen kita belikan lagi sahamnya di harga bawah, itu aja dah, diputar terus seperti itu. Jadi makin lama makin besar ya jumlah lot kita di suatu saham, makin besar otomatis potensi dividen yang akan kita peroleh berikutnya adalah lebih besar. Ya, ini hanya sekedar mengingatkan teman-teman, jangan sampai kita terjebak di saham-saham gorengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.